Pemirsa, Anda sering melanggar lalu lintas saat tidak ada polisi? Mulai hari ini harus lebih berhati-hati karena telah diberlakukan tilang elektronik. Kamera CCTV akan merekam pelanggaran lalu lintas dan mengirimkan surat tilang ke alamat rumah pelanggar lalu lintas. Jika tilang tak segera dibayar, STNK akan diblokir. Masa uji coba sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di ruas Jalan MH Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat sudah berakhir. Pihak kepolisian mulai memberlakukan sistem tilang elektronik mulai 1 November. Kamera pemantau atau CCTV telah ditempatkan di sudut-sudut lampu merah sepanjang Jalan MH Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat. Selain meletakkan kamera pengawas, kepolisian juga memasang pelang peringatan di sisi jalan. Namun meski telah 1 bulan diuji coba, masih banyak pengendara yang belum mengetahui tilang elektronik telah diberlakukan. Meski begitu, sebagian pengendara setuju dengan sistem tilang elektronik ini. Hari ini ada penerapan elektronik tilang? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Baru hari ini? Baru ini. Soalnya kan sosialisasinya udah 1 bulan gitu. Saya juga dari kampung baru nyampe hari ini sih soalnya. Kalau menurut Bapak penerapan elektronik tilang ini gimana sih Pak buat pengendara lalu lintas? Ya itu sih ya, mungkin ya keadaan wajar-wajar aja kali ya. Namanya pengawasan dari perjalanan. Ya setuju-setuju aja. Tetapi ternyata pengendara yang mengetahui adanya tilang elektronik malah melanggar rambu lalu lintas dengan tidak berhenti di belakang garis pada saat lampu merah. Ada penerapan elektronik tilang? Oh iya, tahu Pak. Tahu. Nah, Bapak masih melanggar nih Pak. Gimana nih Pak? Iya. Tanggung Pak, tadi lagi ngerem keburu. Oh buru-buru. Kecepatan atau gimana nih Pak? Nggak keburu ngerem. Keburu. Tilang elektronik merupakan sistem penindakan yang mengandalkan tangkapan gambar dan video dari kamera CCTV. Tangkapan gambar akan langsung dikirim ke Back Office Traffic Management Center atau TMC Polda Metro Jaya. Tim di NTMC akan memastikan apa benar pengendara melanggar lalu lintas. Jika terbukti melakukan pelanggaran, akan diterbitkan surat tilang. Surat tilang dikirimkan ke alamat tempat tinggal pelanggar, sedangkan pembayaran denda tilang dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk. Jika dalam tempo 14 hari pelanggar tidak merespon atau tidak membayar tilang, maka surat tanda nomor kendaraan STNK akan diblokir. Imbasnya pada saat ingin membayar pajak tahunan harus membayar denda pelanggaran terlebih dahulu. Tilang elektronik sudah diterapkan di banyak negara seperti Australia, Belgia, Kanada, dan Arab Saudi. Tujuan tilang elektronik untuk memudahkan polisi menindak pelanggar lalu lintas. Muhammad Ridwan, JAK TV. Pemberlakuan tilang elektronik akan dimulai hari ini. Pemirsa, bagaimana mekanismenya di lapangan dan seperti apa pelaksanaannya di hari pertama ini? Saya sudah bersama dengan AKBP Budianto, Kasubdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Pak Budi, selamat malam. Selamat malam. Ada juga peneliti dari Institut Studi Transportasi, Pak Dedi Herlambang. Pak Dedi, selamat malam. Malam. Pak Budi, ini kan hari pertama. Yeah. Sebelumnya memang sudah dilakukan uji coba. Tapi bagaimana penerapannya di lapangan ketika hari ini sudah mulai diberlakukan sanksi? Ya. Proses etle ini kan sudah direncanakan melalui suatu pentahapan yang jelas ya, dari tahap sosialisasi, kemudian uji coba, kemudian implementasi mulai 1 November ke depan gitu. Ya. Memang bahwa selama proses itu kan sebenarnya waktu sosialisasi memang sebenarnya sudah cukup ya. 1 bulan. Bulan Juli, Agustus, September itu saya kira sudah kita sampaikan baik itu lewat media cetak maupun media elektronika, termasuk kemudian pada saat uji coba dari mulai 1 Oktober sampai 31 Oktober itu juga pada saat kita melakukan masuk dalam tahap uji coba itu sebenarnya penajaman dalam rangka untuk memberikan suatu pemahaman secara maksimal kepada masyarakat. Kemudian memang pada saat uji coba memang pelanggaran itu fluktuatif ya, ada naik, ada yang turun, apa dan sebagainya. Rata-rata gimana Pak Budi? Iya, itu kurang lebih 1 bulan itu 4.000 sekian yang tercapture gitu. Ya mungkin mereka masyarakat tahu sudah terbangun mindset demikian rupa karena pada saat uji coba kan kita pastikan tidak ada penegakan hukum dengan ini uji coba kan cuma di Sudirman Tamrin tadi kemarin. Artinya ada 4.000 sekitar 4.000 pelanggaran dalam 1 bulan hanya di Sudirman Tamrin. Memang
pada saat uji coba kan tidak ada penegakan hukum ya, hanya kita mereview, kemudian kita publish juga ke masyarakat lewat media yang ada, tapi mungkin dari aspek psikologis mungkin mereka belum ditilang aja gitu. Kemudian mulai 1 November ini kan kita sudah melakukan suatu penegakan hukum juga. Kemudian nanti punya suatu nilai deteran efek yang lebih tinggi, lebih kuat. Tapi baru nanti malam ya ketahuan hari ini ada berapa pelanggaran yang masuk. Pak Dedi, ini tadi Pak Budi mengatakan 4.000 pelanggaran di Sudirman Tamrin saja waktu uji coba kemarin. Apakah dengan pelaksanaan pemberian sanksi ini akan efektif menurunkan angka pelanggaran menurut Anda? Betul, jadi secara prinsip, secara kuantitatif kita sangat prihatin sebenarnya. Hanya satu ruas, itu pun hanya di Sarinah bisa 4.000 pelanggaran. Apalagi kalau semua satu DKI atau bahkan seluruh Indonesia, sangat prihatin. Berarti memang indikator ini bisa dijadikan pegangan bahwa ternyata memang publik kita masih melakukan pelanggaran, bahkan gemar melakukan pelanggaran, disengaja. Itu jelas, karena dari angka itu jelas ya. Dari itu jelas. Makanya dengan adanya etle ini, kami berharap publik bisa paham bahwa ternyata inilah ada hukum ketika tidak ada Pak Polisi. Jadi dengan adanya elektronik tilang ini, mereka bisa dihukum. Jadi tidak hanya sekedar takut terhadap Pak Polisi saja, mereka akan menjadi tertib. Tapi ternyata dengan adanya CCTV itu mereka bisa menjadikan mereka disiplin. Jadi kira-kira dengan adanya disiplin, otomatis angka kecelakaan juga akan turun. Kira-kira demikian. Artinya kalau dari uji coba kemarin kedisiplinannya kurang, Pak Budi, seperti itu? Ya mungkin kalau dilihat dari satu aspek demikian. Tapi kan program itu kan proses berjalan terus dari mungkin pengenalan, sosialisasi, uji coba, kemudian penegakan hukum. Ya mudah-mudahan nanti setelah penegakan hukum kita lakukan secara maksimal, mudah-mudahan hasil deteran efeknya juga cukup tinggi. Mungkin kita sampaikan juga mekanisme daripada penegakan hukum dengan etle ini kan, bahwa penegakan etle ini kan electronic traffic law enforcement, yaitu penegakan hukum yang didukung dengan alat elektronika, di mana bahwa di simpang-simpang itu kita pasang CCTV dengan teknologi ANPR, Automatic Number Plate Recognition, di mana bahwa alat tersebut itu bisa mendeteksi, mengcapture plat nomor yang melakukan suatu pelanggaran. Kemudian CCTV tersebut adalah nanti terkoneksi di back office. Di situ ada nanti di back office itu ada petugas dari Gakum maupun Regiden. Gakum adalah nanti mereview pelanggaran-pelanggaran yang masuk, kemudian memverifikasi dan sebagainya, termasuk dari Regiden untuk mengecek database yang ada bahwa nopol ini kira-kira pemilih siapa. Nah, sebelum kita melakukan suatu penegakan hukum dengan justice dengan tilang, kita ada metode konfirmasi. Di mana kita akan mengkonfirmasi kira-kira bahwa mobil tersebut nomor sekian, itu kira-kira pada tanggal sekian, jam sekian itu yang memberikan siapa. Itu pemiliknya harus mau memberikan suatu penjelasan. Kalau dalam waktu 1 minggu kemudian yang bersangkutan tidak memberikan suatu konfirmasi penjelasan, apakah dia memberikan anaknya, mungkin istrinya, teman apa dan sebagainya, nanti dalam waktu 1 minggu akan kita. Cara konfirmasinya seperti apa, Pak? Ya tadi, pertama kita luncurkan ke alamat sesuai dengan nomor polisi tersebut, kita luncurkan ke sana. Dalam belangko itu nanti 1 minggu diharapkan dia bisa mengkonfirmasi. Dengan belangkonya ada juga nanti bisa dikirim lagi ke Sudit Gakum. Baik, Pak Dedi, ini ada metode konfirmasi menarik sekali, pendapat Anda? Ya memang seperti saya sampaikan di sebelumnya juga bahwa mungkin sistem ini baik. Hanya saja untuk masalah database, kita nanti juga di TMC juga mungkin ada database juga. Mungkin ada hubungannya dengan karena kita masih belum terconnecting dengan EKTP juga ya tentunya. Jadi memang bisa juga sudah berpindah tangan dengan BPKB. Mungkin juga sudah ganti-ganti, mungkin BPKB-nya satu tapi juga sudah dijual, terus orang yang kedua ini juga sudah menjual lagi dan seterusnya. Itu pun juga melacaknya bagaimana, mungkin takutnya juga mungkin ada juga mungkin datanya juga hilang, itu bagaimana, wah yang beli terakhir ternyata nomor handphonenya hilang Pak misalnya, misalnya seperti itu. Itu bagaimana cara melacaknya juga. Jadi dan yang kedua pelanggaran-pelanggaran oleh kendaraan yang tidak ada plat nomornya, atau mungkin plat nomornya juga tidak bisa dibaca, mungkin plat nomornya malah justru dicat hitam, atau mungkin ketutupan oleh
mobil-mobil lain misalnya, itu juga akan membuat kesulitan sendiri atau membuat barangkali ada merasa yang tidak adil. Oh, itu ditilang, saya ditilang, kok orang itu tidak. Jadi ada seperti itu. Kalau manual kan semua secara pasti akan ditilang semua. Tapi kalau dengan elektronik kan ada yang tilang, pasti ada yang tidak. Jadi kan tergantung beruntungnya dia atau tidak beruntungnya dia ketika dia melanggar, barangkali begitu. Dan yang terpenting adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat itu sendiri. Kalaupun mereka memang tidak melakukan pelanggaran, saya pikir juga tidak perlu takut akan adanya elektronik tilang ini ya. Jadi kita juga perlu edukasi semua, dan edukasi juga tidak hanya polisi atau apa, tapi juga semua elemen ya, termasuk semua stakeholder kita, masyarakat ya, di sub ya, Kementerian Perhubungan, polisi, semua harus bahu-membahu bahwa ini adalah untuk kepentingan keselamatan kita di jalan raya. Betul. Karena mau tidak mau bahwa kecelakaan terbesar itu adalah di jalan raya. Pak Budi, tadi yang dikatakan Pak Denny betul adalah yang terjadi di lapangan. Kalau ditilang langsung sama petugas yang ada di lapangan kan jelas. Nah, ini menggunakan alat pasti ada kurang dan lebihnya. Mengatasi hal ini tentu sudah diantisipasi seperti apa? Nah, jadi gini, nanti pada saat kita sekarang ini dihadapkan kepada situasi transisi, penegakan hukum dengan yang didukung dengan teknologi tetap berjalan gitu. Kemudian yang mungkin tidak terjangkut dengan alat tersebut ya dengan cara-cara konvensional. Tapi gini, memang bahwa kita untuk membangun suatu budaya tidak berantas memang budaya baru ya Pak Budi, harus dibangun dengan sistem. Sistem tersebut harus ada payung hukumnya juga gitu. Kalau kita berbicara membangun sistem itu merupakan suatu prosesnya cukup panjang. Sama dengan sekarang mungkin sistem tersebut terconnecting di back office. Pada suatu saat nanti pasti akan dibangun suatu sistem, kemudian bisa nanti terkoneksi di Satpas, kemudian nanti di Samsat. Kemudian di situ ada nanti yang namanya membangun demerit point system itu. Jadi nanti pelanggaran-pelanggaran itu mungkin nanti ke depan ada nilainya, ada nilai penalti apa dan sebagainya. Pada saatnya mungkin nanti bisa uji ulang, bisa membuat yang baru atau mungkin cabut sementara apa dan sebagainya. Nanti pasti ke depan nanti ke situ sistem yang akan dibangun. Baik, tadi Pak Budi mengatakan kalau untuk daerah yang tidak dijangkau e-tilang masih dilakukan sistem konvensional ya, penilangan oleh petugas di lapangan. Lalu yang dijadikan titik-titik e-tilang ini di daerah mana saja? Seperti kemarin uji coba Sudirman Tamrin. Ini kan tentunya bahwa alat tersebut kan cukup mahal ya, cukup mahal. Kemudian juga pada saat mungkin pemasangan, termasuk mungkin fasilitas pendukungnya itu kan juga aspek keamanan yang lain perlu diperhatikan juga. Misalnya gini, misalnya pada saat kita memasang CCTV di Sarina, pada saat ingin mengkonekkan masalah kabel EPO, itu kan harus ngebor di bawah. Ngebor di bawah itu situ ada MHT, ada pipa gas dan sebagainya, harus hati-hati juga. Maka itu di samping mungkin kita juga masalah biaya CCTV juga cukup mahal, masalah-masalah lainnya pada saat proses pekerjaan pun juga aspek keamanan supaya diperhatikan juga. Karena jangan sampai kita akan membuat program baru nanti dampaknya di luar perhitungan kita. Dari beberapa aspek harus diperhitungkan juga. Artinya masih di Sudirman Tamrin untuk sementara sebagai pilot proyek Sudirman Tamrin. Pak Dedi, ini pilot project hari ini mulai diberlakukan dan di sisi-sisi yang lain masih dilakukan penilangan konvensional. Apakah Anda melihat ini memang urgent diberlakukan lebih dari Sudirman Tamrin sejauh ini? Kalau dalam segi urgent, justru kita melihatnya malah sebenarnya sudah sangat terlambat sebenarnya. Kenapa nggak dari dulu? Justru sebenarnya e-tilang ini sebenarnya kan sudah pernah dicanangkan 2013 oleh gubernur sebelumnya ya. Tapi mungkin karena di situ juga berperan sama IRP juga 2014, hingga juga mungkin juga ada permasalahan di lapangan, barangkali baru saat ini Disub dan kepolisian melakukan implementasi mengenai ETLE ini. Jadi menurut kita sih ya sebenarnya kalau menurut kita sebagai praktisi transport harusnya dulu gitu loh. Jadi di jalan juga tidak bertambah macet, lalu juga kecelakaan juga berkurang ya. Jadi juga edukasi publik juga lebih baik ketika mereka berkendara di jalan raya. Karena kan selama ini kita melihat bahwa jalan raya itulah sebenarnya potret suatu bangsa, kita bisa lihat dari sana sebenarnya.
tidak perlu mulu-mulu berapa pendapatan ekonominya, kita bisa melihat bahwa bangsa besar, bangsa luar biasa majunya itu kan kita bisa lihat dari perilaku mereka di jalan raya, sebenarnya begitu. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Artinya sebenarnya ini dianggap terlambat, tapi tidak ada salahnya ya. Sekarang dikejar. Pak Budi, ini terakhir, alat kan bisa error ya. Lalu bagaimana cara maintenance dan menjaganya agar tidak rusak, tidak hilang dan bisa maksimal? Ya makanya salah satunya bahwa dalam menggulirkan program ini kita melalui satu proses yang cukup panjang, dari mulai sosialisasi, kemudian uji coba termasuk tadi uji coba peralatannya, termasuk bagaimana akurasinya, tingkat akurasinya sejauh mana. Saya kira udah berapa kali diuji coba gitu, termasuk dalam berbagai cuaca itu juga menjadi pertimbangan juga. Apa yang dikhawatirkan bisa terjadi, makanya dengan uji coba tersebut mudah-mudahan bahwa tingkat akurasinya tetap kita pertahankan, menjadi salah satu aspek yang menjadi pertimbangan utama. Hasilnya bagus Pak kemarin uji coba? Untuk sementara cukup bagus. Oke, jadi bisa diberlakukan terus dan kita menunggu nih bagaimana kelanjutannya, apakah efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Terima kasih Pak Budi, Pak Dedi, terima kasih. Pemirsa, pendaftaran rumah DP 0 rupiah Rusunami Kelapa Village membludak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.